Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabatku di Kisah Mistik. Di balik sunyinya desa-desa di pedalaman Pulau Jawa, tersimpan rahasia kelam yang tak terungkap oleh mata biasa. Malam ini kami hadirkan sebuah kisah mistik yang dibungkus dalam cerita dramatik dan horor Islami tentang pertarungan antara ilmu hitam warisan dukun santet perempuan melawan kekuatan doa dan keimanan seorang ustadz muda. Jangan berpikir ini hanya tentang sihir dan santet, karena cerita ini juga menyentuh sisi kelam manusia tentang dendam, warisan, dan pilihan yang membawa murka atau berkah. Duduklah yang tenang, redupkan cahaya, dan pastikan niat di hati lurus, karena cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi peringatan. Angin sore menyusuri jalan bebatuan saat seorang pemuda berjenggot tipis turun dari mobil tua di depan Masjid Reyot yang nyaris ditelan semak. Ustadz Fikri menatap bangunan masjid dengan hati getir. Kubahnya berkarat, mimbar lapuk, dan tidak ada suara azan, padahal hari sudah masuk waktu asar. Dia mengangkat tas kecil berisi mushaf dan sorban, sementara mobil kol tua yang mengantarkannya dari terminal pun segera meninggalkannya. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menyambutnya. Assalamualaikum, ucapnya lirih, namun gema salamnya terasa memantul ke dirinya sendiri. Tak ada yang menjawab. Ia berjalan ke serambi masjid, membersihkan debu sajadah yang ditinggalkan tokek dan kotoran kelelawar. Dengan berat hati, ia iqomat dan salat sendirian. Hanya ditemani desir dedaunan tua dan suara burung hantu dari hutan belakang masjid. Usai salat, ia duduk bersila. Wajahnya teduh, matanya menatap langit-langit masjid yang dipenuhi sarang laba-laba. Ya Allah, kuatkan aku di tempat ini, bisiknya. Senja turun cepat di randu watu. Tak ada suara anak-anak mengaji, tak ada tadarus, hanya aroma asap dupa dari rumah-rumah yang sunyi. Di ujung jalan berdiri sebuah rumah joglo besar. Halamannya luas, dipenuhi pohon randu dan sesajen di bawahnya. Di dalam rumah itu, seorang wanita tua duduk di hadapan cermin besar. Rambutnya panjang, dikepang rapi, dengan bibir merah menyala dan mata yang dalam. Membuat kearni, ia tengah membakar kemenyan dan membisikkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Darah baru, suara azan kembali terdengar. Sudah waktunya leluhur, dia datang. Dari cermin itu bayangan tak dikenal menampakkan wajah seperti ular berambut putih. Matanya menyala dan tertawa lirih. Kalau dia ustadz, kirimkan dulu rasa peringatan, biar dia tahu siapa pemilik desa ini. Malam pertama di randu watu tidak berlalu dengan tenang. Ustadz Fikri tidur di emperan masjid, berselimut sarung dan beralaskan tikar pandan. Tapi sekitar tengah malam, suara ayam berkokok terdengar berturut-turut. Aneh, karena itu bukan watu ayam berkokok. Tak lama, seekor ayam jago hitam miliknya yang diikat di belakang masjid tiba-tiba menggelepar hebat. Ustadz Fikri yang terbangun segera berlari ke belakang hanya untuk menemukan ayamnya mati dengan tubuh penuh takuk kecil tertancap di dada dan matanya melotot. Ia menarik nafas dalam. Langsung pakai cara itu ya, gumamnya. Di langit bulan tertutup mendung. Dan di kejauhan terdengar suara tertawa perempuan panjang, melengking, seolah berasal dari balik hutan. Ustadz Fikri hanya memejamkan mata lalu mengambil air wudhu dan mulai membaca surat Al-Baqarah dengan suara pelan tapi tegas. Esok paginya, warga Randuwatu mulai membicarakan sesuatu. Masjid itu kok kemarin ada suara ngaji ya?
katanya seorang bapak tua di warung kopi. Iya, aku juga dengar. Asar kemarin seperti ada orang adzan. Aku merinding dengarnya. Jangan-jangan si Ustadz dari kota itu beneran datang. Mbok Karni pasti nak suka kalau dia lama-lama di sini. Saat siang tiba, Ustadz Fikri mulai keliling menyapa warga. Tapi tanggapan mereka dingin. Banyak yang pura-pura tidak melihat. Beberapa hanya mengangguk sopan lalu menutup pintu. Tapi ada satu yang berbeda. Seorang janda muda bernama Mbok Sanem. Dia tinggal di gubuk belakang sawah jauh dari pemukiman. Ustadz, sampean nggak takut tinggal di sini? Sudah banyak yang nyerah. Bahkan dulu ada kiai tua yang katanya hilang waktu malam Jumat loh. Ustadz Fikri hanya tersenyum. Selama Allah bersama saya tak takut pada siapapun. Mbok Sanem menatapnya lama, lalu berkata lirih, kalau begitu sampean harus tahu, Mbok Karni bukan manusia biasa. Hari kedua di Randuwatu. Suasana desa tetap senyap meskipun kabar sudah menyebar bahwa masjid kembali terdengar suara azan. Beberapa anak kecil mulai mengintip dari balik pohon randu tua, melihat siapa sebenarnya lelaki muda yang tinggal di masjid itu. Ustadz Fikri menyapu halaman masjid pagi-pagi sekali, lalu azan subuh dengan suara lantang. Tidak ada yang datang, tapi suara azannya menggetarkan dada orang-orang yang tidur dengan cemas di balik jendela. Di rumah besar di ujung kampung, Mbok Karni tengah menabur bunga di atas kendi tanah liat. Rambutnya dibiarkan terurai dan di sekelilingnya tampak banyak lilin merah menyala membentuk lingkaran. Bocah itu kuat, bisiknya. Dari belakang muncul seorang wanita muda mengenakan kain batik lusuh. Matanya kosong, rambutnya kusut. Doro, aku siap. Mbok Karni menatap gadis itu dengan tajam. Lehermu akan kau berikan untuk membuka jalan. Ustadz itu perlu dihadapkan pada kehilangan, supaya ia tahu bahwa datang ke sini bukan hanya soal doa dan ceramah. Sore harinya datang seorang pemuda ke masjid. Namanya Dimas, santri dari pondok tempat Ustadz Fikri dulu belajar. Ia datang dengan sepeda motor butut, membawa gardus berisi mushaf, alat kebersihan, dan beberapa kitab. Assalamualaikum Ustadz, saya diutus Kiai Saleh untuk bantu sampean di sini. Fikri menyambut hangat, ada sinar harapan di wajahnya. Malam ini kita mulai. Aku butuh kau jadi imam qiyamul lail. Kita hidupkan masjid ini dengan zikir. Dimas mengangguk mantap. Tapi malam belum sempurna ketika peringatan itu datang. Sekitar pukul 10 malam saat Dimas sedang berwudu, ia melihat sesuatu di sumur masjid. Sosok perempuan berdiri mengenakan mukonah putih, tapi rambutnya terurai panjang menutupi wajah. Dimas memanggil, "Bu." Sosok itu tak menjawab, hanya menoleh sedikit, dan dari sela rambutnya terlihat wajah rusak, penuh luka bakar dan matanya menyala. Dimas langsung jatuh terduduk, tubuhnya menggigil sebelum akhirnya pingsan. Ustadz Fikri yang mendengar teriakan takbir Dimas segera keluar dengan ayat kursi di mulutnya. Tapi saat sampai di sumur, sosok itu sudah lenyap, hanya bau anyir darah yang menyengat. Pagi harinya, tubuh Dimas panas tinggi dan tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Ustadz Fikri memeriksa denyut nadinya, lalu membuka kitab wirid Ruqyah. Ia mulai membaca Al-Fatihah, ayat kursi dan doa sifat di dekat kepala Dimas. Beberapa warga yang lewat hanya melihat dari jauhan. Itu pasti kerjaan yang Mbok Karni,
bisik salah satu ibu-ibu. Anak muda itu kena santet. Di tempat lain, di rumah Mbok Karni, asap menebal di ruang ritual. Di dalam kendi tanah liat ada potongan kuku dan rambut Dimas yang dibakar bersama darah ayam hitam. Gusti, tumbal sudah diberikan, kata Mbok Karni dengan suara pahrau. Salah satu muridnya bertanya, Doro, kenapa tak langsung kau kirim jin berluluh ke ustadz itu? Mbok Karni tersenyum tipis. Karena dia berbeda. Dia datang bukan dengan ilmu sembarangan. Kita harus pecah dulu imannya lewat orang-orang di sekitarnya. Sore harinya datang seorang ke masjid, Bu Sanem. Dia membawa termos berisi teh manis dan beberapa gorengan. Ustadz, saya dengar teman sampean sakit. Fikri mengangguk. Dia diserang dari dunia yang tinggal kasat mata. Kalau gitu izinkan saya bantu merawat. Saya bisa membuatkan jamu pahitan dari daun sambil lontok. Itu bisa menahan hawa panas tubuhnya. Fikri menatap mata San mendalam-dalam. Ia tahu wanita ini dulu termasuk yang pernah kena teluh. Dan sekarang satu-satunya warga yang berani mendekat. Terima kasih, Bu. Tapi hati-hati. Siapapun yang membantu saya sedang diperhatikan oleh dia. Sanem tersenyum getir. Saya sudah lama tidak punya rasa takut. Mati pun tak apa, asal di jalan yang benar. Menjelang malam, Fikri kembali memperkuat zikir. Ia memasang ruqyah audio sepanjang malam di masjid. Tapi sekitar pukul 2 malam terdengar suara ketukan di pintu masjid. Tok, tok, tok 3 kali. Kemudian hening. Lalu terdengar suara perempuan memanggil dari luar. Ustadz, tolong saya. Anak saya kerasukan. Tapi Ustadz Fikri tidak langsung membuka. Ia meraba firasat. Suara itu seperti tak wajar, bergema aneh dan terlalu dingin. Ia mengambil sebotol air ruqyah dan menyeram ke pintu dari dalam. Begitu air menyentuh kayu, terdengar jeritan keras dari luar. Ah! Dan suara wanita berubah menjadi suara binatang. Di luar ada bayangan hitam yang melompat dan menghilang ke arah barat. Langit randu watu sore itu kelabu. Di dalam masjid, Dimas masih terbaring lemah, meski panasnya mulai turun. Ustadz Fikri terus membaca doa-doa pelindung dan meneteskan air ruqyah di bibir santrinya. Di sisi lain, Bu Sanem duduk diam. Ia seperti sedang bergumul dengan ketakutan dan rasa penasaran. Ustadz, katanya pelan. Saya tahu ini bukan urusan saya. Tapi bolehkah saya cerita sesuatu? Fikri menoleh. Silakan, Bu. Sanem bergenggam kedua tangannya yang gemetar. Saya dulu pernah tinggal di rumah Mbok Karni. Waktu saya kecil, ibu saya pembantunya. Kami tinggal di bagian belakang rumah joglo itu. Mbok Karni dulunya bukan seperti sekarang. Ia dulu malah rajin ke surau, belajar dari seorang kiai sepuh. Fikri mengernyit. Lalu, kenapa dia berubah? Bu Sanem menatap kosong ke lantai. Itu semua karena cinta dan pengkhianatan. 30 tahun lalu. Nama asli Mbok Karni adalah Sukarni, anak perempuan satu-satunya dari pasangan pedagang di Randuwatu. Parasnya cantik, suaranya lembut, dan tutur katanya selalu diselipi doa. Ia adalah santri perempuan dari Kiai Jamhari,
ulama tua yang membimbing remaja Randuatu di surau kecil yang kini menjadi masjid tempat Ustadz Fikri tinggal. Sukarni punya cinta diam-diam pada seorang santri lelaki, Ahmad, putra Kiai Jamhari. Tapi cinta itu hanya dipendam. Ahmad kemudian dijodohkan dengan anak kiai lain dari luar kota. Sukarni tak pernah menunjukkan sakit hatinya. Ia tetap datang mengaji, tetap duduk paling depan saat pengajian tafsir. Tapi malam hari ia menangis dalam sujud panjang, meminta Allah membalikkan takdir. Namun takdir tak pernah kembali. Setelah menikah, Ahmad pergi meninggalkan Randuatu. Sukarni patah hati. Suatu malam, dalam keadaan putus asa, ia berjalan ke tengah hutan di barat desa, ke tempat yang diyakini sebagai alas wingit. Di sana ia memanggil siapapun yang mau mendegar hatinya yang remuk. Malam itu, seseorang menjawab. Sosok perempuan tua bermata 3 berselendang hitam datang dari balik pohon randu tua. Ia menyebut dirinya Nyai Randu Gening, penunggu gaib yang bisa memenuhi keinginan manusia. Dengan satu syarat, jangan pernah mencintai Tuhan lebih dari dirimu sendiri. Sukarni menyanggupi. Ia menyerahkan darahnya. Mulutnya tak lagi mengucap zikir, tapi mantra. Dan sejak saat itu, ia dikenal sebagai Karni, dukun perempuan pertama yang memiliki pesona abadi dan kesaktian yang tak tertandingi. Busana menunduk, matanya berkaca-kaca. Sejak itu banyak hal aneh terjadi. Santri-santri yang pernah ngaji di surau ulama itu satu persatu meninggal. Ada yang bunuh diri, ada yang hilang. Dan Kiai Jamhari, gurunya sendiri, juga dikabarkan wafat karena kejang aneh saat malam Jumat Kliwon. Ustadz Fikri terdiam lama. Apa jenazah Kiai Jamhari pernah dikuburkan di desa ini? Sana menggeleng-geleng. Tidak, katanya jasadnya hilang. Cuma kain kafan berdarah yang ditemukan di dekat sumur tua. Ustadz Fikri menarik nafas panjang. Artinya, dosa Karni tidak sekedar santet, dia juga memutus sanad ilmu. Malam itu, Ustadz Fikri bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan menyusuri pekarangan masjid yang dipenuhi kabuk. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki tua mengenakan sorban putih duduk di atas batu nisan. "Jalankan terus jalanmu, Nak," kata lelaki itu. "Siapa Anda?" "Aku Jamhari, dan aku belum tenang karena anak muridku memilih neraka untuk menuntut cinta." Seketika itu, dari balik pepohonan muncul bayangan hitam mengendap-endap. Ustadz Fikri membaca ayat kursi dan tubuhnya langsung terbangun dari mimpi itu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Keesokan paginya, Fikri menggali tanah di sekitar sumur masjid. Ia menggali tepat di bawah batu besar yang digunakan anak-anak untuk duduk. Setelah 1 jam, cengkemolnya mengenai sesuatu yang keras. Kain kafan terkubur dalam tanah lembab. Di dalamnya ada tulang belulang, namun tidak utuh. Ada tanda bekas jakaran dan bekas luka sihir di setiap ruasnya. Fikri langsung membaca doa dan menyiapkan kafan baru. Ia berniat memakamkan tulang itu secara layak. Namun, ketika ia akan menutup liang, angin besar tiba-tiba berhembus dari arah barat.
suara wanita tua menggema di seluruh desa. Jangan kau sentuh milikku. Sejak tulang-tulang tua itu dipindahkan dan dikafani ulang oleh Ustadz Fikri, masjid di Randuwatu tak lagi sunyi. Burung gagak berterbangan di siang bolong. Anjing-anjing menggonggong ke arah masjid, padahal biasanya mereka tunduk pada Mbok Karni. Warga mulai resah. Banyak yang bisik-bisik bahwa Ustadz Fikri terlalu lancang. Dia gali tulang Kiai Jamhari. Itu kan yang ditanam Karni sebagai tumbal akwal. Kalau dia gagal, desa kita bisa habis terbakar dari dalam. Tapi sebagian lain diam-diam mulai sholat lagi, mulai mencuci mukena mereka yang telah berdebu bertahun-tahun. Ada harapan di tengah ketakutan. Kamis malam menjelang Jumat Kliwon, Ustadz Fikri tidak tidur. Ia bersama Bu Sanem dan Dimas yang kini mulai pulih menyiapkan ruangan utama masjid untuk wirid malam. Ia menyalakan jubah putih bukan untuk memanggil jin, tapi untuk mengusir mereka. Lantunan Al-Baqarah diputar terus-menerus dari speaker kecil dan mushaf Al-Quran dibuka di setiap pojok ruangan. Dimas meski masih lemas memaksakan diri duduk bersila dan membaca ayat-ayat perlindungan. Ustadz, saya mimpi Kiai Jamhari tadi malam. Katanya malam ini pintu akan terbuka dan yang di dalam akan keluar. Fikri hanya mengangguk. Ia tahu maksudnya. Sementara itu, di rumah besar beraroma dupa dan darah ayam cemani, Mbok Karni berdiri di tengah lingkaran api. Rambutnya dibiarkan tergerai dan matanya kosong seperti kerasukan. Di depannya, sebuah gentang tanah liat dipenuhi minyak hitam. Tangannya mencelup, lalu menorehkan minyak itu ke wajah dan dada. Lalu aku, malam ini aku tuntaskan perjanjian, katanya dalam bahasa Jawa kuno. Di belakangnya 6 wanita berpakaian hitam, murid-murid setianya menari tanpa suara. Di antara mereka ada seorang perempuan hamil 7 bulan. Dia anak dari laki-laki yang memperkosa cucuku. Akan kutumbahkan malam ini, ujar Mbok Karni dengan suara berat penuh dendam yai menggumpal. Tepat tengah malam, angin berhenti. Desa Randuwatu sunyi, hanya terdengar detak jantung dari orang-orang yang diam mendalam ketakutan. Tiba-tiba lampu-lampu di masjid padam. Lantunan murotal berhenti dan suara ketukan kembali datang. Tuk, tuk, tuk. Kali ini bukan di pintu, tapi di jendela dan atap dan lantai masjid. Dimas menahan nafas. Bu Sanem memeluk mushaf. Ustadz Fikri berdiri di depan mereka, memegang tongkat kayu siwa yang diwarisi dari Kiai Soleh. Ayah, ampuni saya, bisik Bu Sanem tiba-tiba. Fikri menoleh cepat. Bu Sanem, wanita itu tiba-tiba menangis keras. Matanya mendelik, lidahnya terjulur, tubuhnya terangkat dari lantai. Kesurupan. Dari mulutnya, suara perempuan tua keluar, bukan suara Sanem. Kau kira bisa memutus ikatan darahku, Fikri? Ustadz Fikri mengangkat tangannya lalu membaca dengan keras. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqul batil, innal batila kana zahuqa. Tubuh Sanem bergetar hebat, lalu terlempar ke belakang seperti disambar petir. Dimas mencerit, tapi Ustadz Fikri tetap tenang. Ia menoleh ke arah mihrab. Aku tahu kau datang, Karni. Bayangan hitam muncul dari langit-langit. Sosok wanita tua berambut panjang mencuntai, berdiri tanpa menyentuh lantai. Wajahnya tak lagi cantik, matanya membara, kulitnya bersisik dan lidahnya menjor panjang seperti ulur. Ustadz kecil,
Kau sudah mengganggu ketenanganku, dan malam ini aku akan jadikan kau tumpal pengganti. Ustadz Fikri membuka kitab kecil berisi hizib warisan Kyai Jamhari. Ia membaca perlahan, suara zikir menggetarkan tembok masjid. Sosok Bu Karni melengkeng, angin berputar, langit mendadak bergurung-urut. Sementara itu, dari rumah Karni, darah mulai merembes dari pintu dan jendela. Wanita hamil yang dijadikan tumbal tiba-tiba sadar lalu menjerit keras, "Aku tidak mau mati, lepaskan aku." Tapi tubuhnya meledak jadi kabut hitam, dan kabut itu terbang cepat ke arah masjid. Saat kabut itu menembus jendela masjid, Fikri berteriak lantang, "Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits." Sinar putih meledak dari dalam tongkat siwaknya. Semua kabut hitam itu terbakar dan jeritan mengerikan menggema di seluruh Raduatu. Sosok Karni jatuh ke lantai, mengelepar, tubuhnya mengecil hingga hanya menyisakan segumpal rambut dan darah hitam. Fikri sujud, semua hening. Pagi harinya, Randuatu berubah. Suara azan terdengar dari menara masjid. Beberapa warga datang menangis dan mencium sajadah. Masjid penuh dan rumah joglo besar di ujung kampung telah jadi runtuhan. Mbok Karni menghilang, tapi bau dupa dan darah hitam masih samar tercium dari arah bekas rumahnya. Minggu pagi yang tenang, Masjid Waranduatu tak pernah seramai ini. Puluhan warga berdatangan. Ada yang bersih-bersih, mengecat ulang dinding, membenahi kubah, hingga menyalakan kembali lampu-lampu yang selama ini mati. Alhamdulillah, sudah puluhan tahun saya nggak ke masjid, ujar Pak Lurah Satiman dengan air mata menetes saat mengumandangkan azan. Ustadz Fikri duduk di serambi, wajahnya lelah tapi damai. Dimah di sampingnya masih memakai selimut, tapi kini bisa berjalan dan tersenyum. Sementara itu Bu Sanam sedang membuatkan teh dan menyiapkan sarapan untuk warga yang kerja bakti. Desa ini mulai hidup kembali. Tapi di langit-langit masjid, tepat di atas mihrab, masih ada satu bercak hitam yang tak bisa hilang, seperti bekas terbakar. Dan setiap kali waktu maghrib tiba, burung gagak seringkali masih melintas di atasnya, seolah mengawasi. Malam itu, saat semua orang telah pulang dan Fikri bersiap tidur, suara ketukan terdengar lagi. Tok-tok. Tapi kali ini bukan di pintu, melainkan di dalam kepalanya. Fikri berbangun, keringat dingin mengucur. Lalu ia mendengar suara lirih seperti napas orang tua yang kehabisan waktu. Datanglah ke sumur tua, bawalah mushaf dan siwak dari gurumu malam ini sebelum subuh. Fikri tahu suara itu. Kyai Jamhari. Ia bangkit mengambil mushaf dan tongkat siwak peninggalan Kyai Soleh. Dengan hati-hati ia berjalan ke arah hutan barat. Tempat dulu Kyai Jamhari ditemukan hanya meninggalkan kafan berdarah. Sumur itu kini ditutupi tumbuhan liar, seperti belum tersentuh manusia selama bertahun-tahun. Tapi begitu Fikri mendekat, tanaman-tanaman itu mengering sendiri, seolah tunduk pada cahaya yang dibawa Fikri. Ia duduk di bibir sumur, membuka mushaf, lalu mulai membaca. Inna anzalnahu fil lailatul qadr. Begitu selesai, angin kencang berputar di sekitarnya. Asap putih keluar dari dalam sumur. Sosok samar muncul. Rambut putih, sorban melilit ke bawah, wajah bersinar lembut. Kyai Jamhari, bisik Fikri lirih. Waktuku di dunia telah selesai, tapi masih ada yang harus kutitipkan. Apa itu Kiai? Karni bukan satu-satunya muridku yang jatuh. Masih ada satu lagi, seorang laki-laki yang kini menjadi guru dari para dukun pesugihan. Dan dia tahu kau telah membangunkan perlawanan. Siapa dia Kiai? Namanya Mbah Dargo. Dulu ia pernah menjadi sahabat Karni sebelum keduanya masuk dunia hitam. Tapi Dargo tak seperti Karni. Tapi Dargo tak menyimpan dendam, tapi keserakahan. Dan dia belum menunjukkan dirinya.
Fikri menelan ludah. Lalu apa yang harus saya lakukan, Kiai? Sebarkan ilmu, bukalah madrasah, biarkan cahaya tersebar dulu sebelum kau bertemu dengan kegelapan yang sesungguhnya. Apa Karni benar-benar mati? Kiai Janhari senyum. Tidak, ia hanya mundur, terluka, tapi masih hidup. Tahu belum melihat wujudnya yang sejati. Cahaya dari dalam sumur memudar. Sosok Kiai Jamhari menghilang. Ustaz Fikri menutup mushaf. Dan malam itu pulang ke masjid dengan hati yang berat. 2 hari kemudian seseorang datang ke Randuatu. Ia mengenakan baju hitam, membawa tas kulit besar, dan memakai kacamata hitam meskipun hari mendung. Namanya Pak Darto, mengaku sebagai peneliti spiritual dari Solo. Tapi yang aneh, setiap anak kecil yang melihatnya langsung menangis. Seekor kambing milik warga tiba-tiba mati begitu ia lewat. Dan di dekat bekas rumah Mbok Karni, angin berhenti sejenak saat ia menunduk dan berbisik pada tanah. Tenang Karni, aku akan melanjutkan urusanmu. Hari itu, Randuatu diguyur hujan tipis. Udara lembab, langit mendung. Di warung kopi pinggir jalan, Pak Lurah Satiman duduk bersama beberapa warga, memperhatikan tamu baru yang sedang menyesap teh di depan masjid. Pak Darto, rambutnya tersisir rapi, sikapnya sopan, tapi tidak pernah sekalipun ia melepas kacamata hitamnya, bahkan saat berada dalam ruangan. Katanya, matanya terlalu sensitif terhadap cahaya. Tapi ada yang lebih membuat orang tak nyaman, bau tubuhnya. Seperti kapur barus yang dicampur darah kering. Samar tapi menyengat di hidung yang peka. Ustadz Fikri sudah mencium keganjilan sejak awal. Malam sebelumnya, ayam masjid kembali mati mendadak. Tubuhnya hangus, seolah terbakar dari dalam. Lalu mushaf yang biasa diletakkan di rak ditemukan terbuka di halaman Al-Mulk, ayat tentang siksa api neraka. Ini bukan gangguan biasa, gumam Fikri. Siang hari di masjid, Pak Darto mendekat dan mengajak Ustadz Fikri berbincang. Masya Allah, saya kagum Ustadz, Anda sudah menghidupkan kampung ini. Fikri hanya tersenyum, waspada. Saya memang tertarik meneliti daerah-daerah yang punya riwayat spiritual tinggi. Apalagi katanya dulu di sini ada seorang perempuan yang punya kekuatan luar biasa. Anda bicara tentang Mbok Karni? Pak Darto tertawa lirih. Tentu saja. Karni bukan orang jahat, hanya salah arah. Tapi saya yakin ilmunya belum sepenuhnya hilang. Justru itu yang sedang kami bersihkan, jawab Fikri tegas. Namun saat itu Pak Darto menatap Fikri lama. Kemudian dengan suara sangat rendah ia berkata, Ustadz, Anda belum tahu siapa yang sebenarnya sedang Anda hadapi. Malam harinya, Dimas datang tergopoh-gopoh ke masjid. Ustadz, di makam belakang rumah Mbok Karni, tanahnya terbongkar. Fikri langsung bangkit, membawa tongkat siwak dan mushaf. Mereka menuju lokasi. Benar saja, salah satu pusara tua terlihat tergali. Tidak dalam, tapi cukup untuk memperlihatkan papan nisan yang digeser. Di atas tanah, ada benda yang membuat Fikri tercekat. Sebuah kitab kuno, sampul kulit dengan cap lilin merah. Kitab itu penuh dengan tulisan tangan bahasa Arab Pegon dan Jawa Kawi. Judulnya Ilmu Syahwatul Qorin, buku terlarang warisan Mbah Dargo. Dulu kitab ini dibakar oleh Kiai Jamhari, tapi sepertinya yang dibakar hanyalah salinan.
Sementara itu di penginapan, Pak Darto menyalakan lilin hitam, membuka kitab kecil dari kulit ular, dan meletakkan potongan rambut Mbok Karni di atasnya. Ruh Karni, jangan kembali ke tubuhmu. Masuklah ke yang kupunjuk. Aku akan melanjutkan pesugihanmu dengan generasi baru. Di seberang meja duduk seorang gadis muda dengan wajah pucat dan mata kosong. Namanya Laras, anak yatim piatu dari kampung sebelah yang menghilang 2 hari lalu. Di bawah tempat duduk Laras, seekor kucing hitam terbaring mati dengan darah mengalir dari telinganya. Dia akan jadi medium, dan dari rahimnya lahirlah generasi penerus mengikat desa ini. Tengah malam, Fikri tidak bisa tidur. Ia memandangi kitab kuno yang kini dibungkus kain putih dan diletakkan di depan mihrab. Ayat demi ayat ia bacakan untuk menetralisir isinya. Tapi setiap kali ia membaca, halaman kitab itu bergerak sendiri, seolah ada tangan tak kasat mata yang membalikkan lembar demi lembar. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dari arah sumur tua. Fikri keluar, suara itu datang lagi. Tangis lerih lalu berubah menjadi tawa panjang yang dingin. Tok tok tok. Kali ini suara ketukan datang dari balik dinding masjid. Seolah dari dalam. Fikri menoleh cepat dan untuk pertama kalinya wajahnya berubah pucat. Kitab yang tadi diikat kini terbuka. Di halaman tengahnya tertulis dengan tinta merah, "Kau hanya menang di permukaan, tapi akarku tumbuh dalam darah." Langit gelap pekat, tak ada bintang. Suara burung hantu terdengar terus-menerus, seolah memberi peringatan. Beberapa warga merasa sesak tanpa sebab. Sebagian mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan berambut panjang mencakar nisan sambil tertawa membawa bayi. Ustadz Fikri telah menyiapkan diri. Di dalam masjid, ia telah menulis ayat-ayat tertentu di setiap penjuru ruangan. 4 santri dari pesantren luar yang sudah biasa berurusan dengan sihir, ia panggil Graduatu. Mereka tidur bergantian menjaga malam. Tapi malam itu, gangguan datang lebih cepat dari yang dikira. Di rumah Pak Lurah, anak Pak Lurah yang masih balita, Dela, tiba-tiba menggigil hebat dan menangis keras sambil menunjuk pintu. "Mbaknya di luar, bawa bayi, darahnya jatuh ke lantai." Tak ada siata-siata di luar, tapi lantai rumah Pak Lurah memang ditemukan basah merah. Darah kambing segar yang masih hangat. Pak Lurah pun panik. Ia segera memanggil Fikri. "Ustaz, mereka sudah mulai. Karni belum mati rupanya." Fikri menggeleng. Karni sudah mati, tapi ilmunya diturunkan. Dan yang kita hadapi sekarang lebih muda, lebih licik, dan lebih haus darah. Sementara itu di penginapan tua, Pak Garto memulai ritual terakhir. Gadis bernama Laras kini sudah sepenuhnya kerasukan. Di matanya terlihat sosok Karni muda. Mulutnya berbicara dengan 2 suara, satu halus, satu berat seperti laki-laki tua. Randu Batu akan kembali jadi pasar malam, tempat para pemuja jil berkumpul. Kalian tak bisa menghentikan darah yang sudah ditumpahkan. Darto membuka gulungan kain. Di dalamnya rambut, tulang jari, dan sebutir batu hitam dari dasar sumur tua. Dengan ini, katanya, kita buka gerbang tengah. Biarkan arwah lama dan penguasa lembah datang kembali. Ia mulai membacakan mantra. Api lilin tiba-tiba membiru dan seekor ular putih menyembul dari bawah tanah. Kembali ke masjid, Fikri menyiapkan air doa, meletakkannya di gerbang masjid. Lalu ia berdiri di depan mimbar dan mengangkat tangannya ke langit. "Allahu Akbar, ya Allah, jika ini malam penentuan, jadikan aku alatmu, lindungi umatmu." Lalu suara angin menderu, pintu masjid bergetar, salah satu kaca pecah. Tiba-tiba muncul asap hitam dari balik dinding. Dari tengah asap, Laras muncul.
Matanya merah, rambutnya menjuntai, dan dari perutnya terlihat benjolan besar tak wajar. Ia tertawa keras. "Ustadz, anak ini akan jadi raja baru, Raja Barajim." Pertarungan pun dimulai. Fikri membaca ayat kursi keras-keras. Laras menjerit, tubuhnya melayang. Dari belakangnya muncul bayangan Darto membaca balik mantra pembangkit korin. Para santri mulai membaca surat Al-Baqarah. Lantunan itu membuat langit Randuwa itu mengguntur. Tapi justru tanah retak. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam seperti dari alam mayit. Fikri membaca doa Nabi Sulaiman memohon agar kekuatan jin dikekang. Tapi Darto melawan. Ia merobek kitab warisan Karni, menaburkannya abunya kepala Laras dan berkata, "Dengan darah dan tanah kami mengklaim desa ini." Tubuh Laras bergeliat dan dari mulutnya keluar asap putih berbentuk wajah Karni. Namun Fikri tak mundur. Ia maju satu langkah dan dengan lantang membaca, "Qul huwallahu ahad." Suara itu menggema. Laras mulai menangis. "Allahu samad." Tangisan berubah jadi jeritan. "Lam yalid wa lam yulad." Tangan kita meleleh. Asap putih menjerit. "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Tiba-tiba Laras roboh dan bayangan Karni pecah seperti kaca yang jatuh. Darto pun terdorong ke belakang dan kepalanya menghentam tembok. Ia pingsan. Beberapa jam kemudian Laras sadar. Ia menangis, tak tahu apa yang terjadi. Fikri memeluknya lalu memberinya air doa. Kitab Karni terbakar dengan sendirinya. Tak tersisa apapun selain debu. Santri membersihkan masjid dari sisa darah dan tak ada yang retak. Fajar mulai menyingsing. Ayam kembali berkokok. Pak Lurah mengumumkan kepada warga bahwa malam tadi adalah malam terakhir pertempuran antara dua kekuatan. Tapi Ustadz Fikri tahu ini belum akhir. Salah satu lembar kitab Karni ternyata masih utuh, terselip di saku Pak Darto yang kini ditahan warga. Di lembar itu tertulis sebuah kalimat. "Bila darah perawan ketujuh ditumpahkan, gerbang besar akan terbuka." Sahabat kisah mistik. Dalam hidup ini, kita akan selalu menghadapi dua jalan. Jalan terang dan jalan gelap. Kadang yang gelap terlihat lebih cepat memberi hasil, tapi selalu ada harga mahal yang harus dibayar. Ilmu tanpa iman akan menyesatkan. Kesetiaan tanpa ketundukan pada Allah hanya akan menjadi alat jin dan setan untuk menghancurkan manusia. Ustadz Fikri menang bukan karena ia paling sakti, tapi karena ia paling taat dan yakin. Maka jika engkau diuji, jangan cari dukun, cari sajadah. Karena tak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada keikhlasan dan doa orang yang teraniaya. Jika kisah ini menggetarkan hati dan menambah keyakinanmu, membantu kami dengan klik like, komentar, dan tentu saja subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak tertinggal kisah-kisah mistik Islami berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.